Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Kembali lagi di series bongkar emiten. Dan hari ini ada satu saham, tapi sahamnya nanti coba teman-teman menebak ya saham apa yang sedang saya analisa. Dan kita langsung saja. Sebelum itu teman-teman, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing bongkar emiten ya. Jadi secara analisa fundamental value investing, dan bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk saham-saham yang teman-teman miliki, dan jangan lupa untuk melakukan analisa kembali terhadap saham ini teman-teman. Jadi jangan lupa untuk melakukan analisa secara tersendiri ya. Oke, kita langsung saja masuk ke analisa fundamentalnya, yaitu ini adalah bisnis modelnya teman-teman. Kita mulai masuk dari produknya kertas, pulp, sama kertas industri, tisu, dan lain-lain. Ketebak nih teman-teman saham apa yang sedang saya bahas. Jadi teman-teman, saham yang saya bahas ini adalah saham INKP. Oke, untuk analisa marketnya, apakah saya pengguna produk? Iya teman-teman, saya menggunakan produk dari INKP ya, terutama mungkin kalau misalnya teman-teman bekerja dan segala hal pasti menggunakan kertasnya ya, salah satunya. Terus apakah dibutuhkan sehari-hari atau adiktif ya? Menurut saya iya, karena memang itu menjadi kebiasaan kita pasti akan menggunakan salah satu dari produk mereka. Baik gak pakai kertasnya, kita pasti ada pakai tisunya teman-teman, dan lain-lain. Oke, apakah good for environment? Jadi untuk good for environment-nya saya bilang iya, karena mereka kalau teman-teman baca sustainability report-nya mereka, itu mereka ada menanam kembali, penghijauan kembali terhadap apa yang sudah mereka gunakan. Jadi kertas itu kan datang dari pohon ya, jadi mereka menebang pohon, mereka juga menanam kembali pohon-pohon tersebut. Dan dari kertas ini pun ketika sudah beredar dan misalnya ada kertas bekas ya, itu mereka diolah lagi bisa menjadi produk lainnya. Nah, jadi apakah good for environment? Menurut saya good for environment. Terus apakah ada kompetitornya? Kalau menurut saya sebenarnya kompetitor secara mungkin di kertas atau di pulp pasti semua ada ya teman-teman. Tapi kalau untuk sekelas seperti INKP, apakah ada yang serating dengan mereka? Menurut saya belum ada ya untuk di Indonesia teman-teman. Jadi saya bilang untuk kompetitor yang selevel dengan INKP mungkin tidak teman-teman. Apakah termasuk dengan ekonomi muat? Menurut saya iya, karena secara bisnisnya mereka terbagi sangat besar ya teman-teman. Apakah easy to access? Ya, gampang juga ya teman-teman. Kalau mau membeli produknya mungkin teman-teman bisa cari dan langsung dapatkan gitu. Menguasai market berapa persen untuk saham INKP ini, dan mereka ini merupakan market leader di Asia teman-teman. Jadi bukan Asia Tenggara aja tapi Asia. Jadi untuk INKP ini sudah bisa dikatakan cukup mendunia ya teman-teman untuk dari produk INKP ini. Terus kita masuk ke analisa GCG-nya. Siapa ownernya? Ya dari Sinarmas Group ya teman-teman. Jadi grupnya Sinarmas. Untuk kasus hukum tidak ada. Apakah mereka buyback saham mereka sendiri? Itu juga tidak ada. Dan memiliki pengalaman berapa tahun teman-teman? Jadi untuk dari saya lihat profil dari direksinya, mereka memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di INKP ini, di grup Sinarmas INKP ya. Terus untuk saham mayoritas dimiliki oleh mereka sebesar 53%. Nah, terus yang ketiga teman-teman, analisa kategori saham. Saham ini termasuk saham apa gitu. Sahamnya saya kategorikan sebagai saham growth sama cyclical teman-teman. Karena kertas ini sebenarnya masih cyclical ya teman-teman. Jadi ada musimnya. Jadi musimnya high demand dan segala macam, dan ada untuk harga acuannya juga ada teman-teman. Dan kita lihat dari segi rasio keuangannya. Yang pertama dari net profit margin. Net profit margin mereka cukup bagus di 21,59%. Untuk PER-nya, kalau misalnya teman-teman menganut PER ya di bawah 10 itu murah, ya memang ini murah teman-teman ya. Untuk PER-nya 4,11 kali. Untuk dari PBV juga di bawah 1 di 0,66 kali.
Untuk dari segi DR-nya di 75,63%. Nah, untuk ROE di 16,01%. Itu cukup bagus ya teman-teman, di atas bunga deposito yang mungkin sekarang saya patokin sekitar 7% teman-teman. Jadi dia bisa mencetak 2 kali dari bunga deposito. Untuk ROA di 9,12%, itu juga bagus. Untuk dividen ada, untuk saham INKP ini ada bagi dividen. Untuk cash flow operatingnya positif. Dan teman-teman, jika teman-teman analisa saham, cash flow operating ini wajib positif ya. Kenapa? Karena kalau dia negatif berarti perusahaan secara operasinya aja udah rugi gitu. Nah, jadi dipastikan kalau cash flow operating itu wajib positif. Kalau cash flow investing negatif sama financing negatif, dan menurut saya itu tidak menjadi suatu masalah mau positif atau negatif. Cuma memang kita perlu melihat lebih dalam. Ketika dia cash flow investingnya positif misalnya teman-teman, berarti mereka menjual aset. Nah, tapi kalau negatif berarti mereka menambah aset. Secara sederhananya di analisa cash flow seperti itu untuk yang investing. Kalau financing mereka negatif berarti mereka membayar hutang, tapi kalau positif mereka menambah hutang. Nah, jadi secara simpelnya untuk analisa cash flow seperti itu teman-teman. Dan kita lihat lagi dari public expose, MOS sama notes-nya. Nah, di sini yang sebenarnya menjadi poin concern yang saya mau bahas di INKP ini. Dan saya temukan di public expose-nya mereka bahwa penjualan ekspornya mereka itu 56%. Jadi mayoritas itu ekspor ya teman-teman untuk produk-produk dari INKP. Untuk penjualan lokal hanya menserap 44%. Dan dibagi dari 56 dan 44% ini dibagi ke dalam produknya mereka. Produk kertas itu 29% kontribusinya, pulp 29%, kertas industri, tisu dan lain-lain itu sebesar 42%. Nah, dan poin yang saya dapat dari ini adalah revenue-nya mereka itu naik 18% dari yang ditargetkan sekitar 7% dulu. Jadi INKP ini overachieve ya dari target yang ditetapkan. Dan terkait capex, teman-teman saya tidak menemukan data tersebut. Jika teman-teman ada, teman-teman bisa komen ya di dalam chat ya. Jadi teman-teman tahu gak capexnya mereka berapa dan sudah terserap berapa persen teman-teman untuk capex dari INKP ini di tahun 2022. Terus kita masuk ke margin of safety. Dari harga yang tertera di sini adalah di 8.625 teman-teman. Dan dari analisa saya bisa menghitung bahwa nilai intrinsic value-nya sekitar 12.000. Sebenarnya lebih tinggi dari itu, tetapi saya turunin karena alasannya ada di notes-nya teman-teman ya. Jadi saya turunin menjadi 12.000. Jadi masih memiliki margin of safety sekitar 39%. Dan kita masuk ke notes. Nah, ini yang menjadi catatan penting dari saham INKP. Yang pertama yang menjadi poin concern-nya saya adalah di piutang berelasinya, teman-teman. Piutang berelasinya itu sangat tinggi lah ya, cukup tinggi, sangat tinggi lah menurut saya. Di 16,6T, itu hanya pada satu PT aja, teman-teman, yaitu PT Cakrawala Mega Indah. Itu 16,6T. Nah, dan teman-teman, poin yang kedua adalah dari saham INKP ini adalah hutang berbunganya cukup banyak. Hutang berbunganya teman-teman bisa ini saya jabarkan dalam rincian satu-satu. Hutang bank jangka pendek itu dengan bunga 7,62% sampai 10,5%. Itu sebesar 15,8T. Nah, itu hutang jangka pendek teman-teman. Jadi harus dibayar dalam 1 tahun terakhir. Itu sekitar 15,8T. Pembiayaan musyawarah jangka pendek itu 9 sampai 9,5%, itu sebesar 423M. Hutang bank jangka panjangnya di 7,5 sampai 10,5%, itu sekitar 6,4 triliun. Terus pembiayaan musyawarah jangka pendek lainnya yaitu 9 sampai 10,25 di 236 miliar. Wesel bayar sebesar 10,25%, itu di 11 miliar. Pinjaman jangka panjang 7,25 sampai 9% itu di 1,6 triliun. Hutang obligasi di 6 sampai 11,5% itu 12 triliun. Sukuk 6 sampai 10% di 2,2 triliun. Dan
ketika saya summary-kan semuanya, total hutangnya itu ada 38,6 triliun. Dan saya asumsikan saya pakai bunga tengahnya aja di sekitar 8%, itu pun mereka membayar bunga pinjamannya aja itu sebesar 3 triliun, teman-teman. Jadi labanya INKP 3 triliun itu bayar bunga, teman-teman. Nah, dan yang menjadi concernnya saya adalah jika teman-teman bayangkan piutang relasinya itu semua dibayarkan sama PT Cakrawala 16,6 triliun, dan kita asumsikan dari semua piutang yang bisa masuk digunakan untuk membayar hutang, dan anggap tadi seperti hutangnya itu 16,6 triliun kita kali 8%, itu bisa sekitar 1 T lebih, teman-teman. Jadi ketika piutangnya masuk langsung digunakan untuk membayar. Jadi bisa dan apalagi kalau misalnya INKP dengan bijak membayar hutang yang tinggi-tinggi duluan, maka bisa menghemat 1 triliun, teman. Dan 1 triliun ini tahun depannya lagi dengan cara yang sama, semua untungnya itu digunakan untuk bayar hutang, maka bisa mencetak laba yang lebih maksimal ke depannya, teman-teman. Nah, dan kita lanjut lagi dari 2021 sampai Q3 2022, mereka itu menambah hutang sebesar 2 triliun, teman-teman. Tapi memang kenaikan omsetnya sebesar 7,4 triliun. Nah, yang di bawah itu 44,9 triliun itu omset secara sampai Q3 ya, teman-teman. Jadi dengan asumsi naik 7 ini berarti waktu tahun lalu itu hanya mencetak 37 triliun, teman-teman, untuk secara omset. Tapi omset tahun ini 44,9 triliun. Mengalami kenaikan sebesar 7,4 triliun. Terus kenaikan labanya sebesar 3,8 triliun. Ya dimana kalau kita lihat dari tahun sebelumnya, berarti itu hanya sekitar 5,9 triliun dan mengalami kenaikan sebesar 3,8 triliun. Kalau teman-teman itu di atas 50%, teman-teman, untuk kenaikan labanya. Nah, jadi itu sangat signifikan. Kenaikan piutang 3,6 triliun. Nah, ini yang sebenarnya kurang bagus ya, teman-teman, di mata investor, yang dimana labanya sih besar ya, labanya besar, teman-teman, labanya besar, labanya tinggi, tetapi tidak berupa uang di INKP, berupa piutang gitu. Dan kenaikan cash flow-nya 1 triliun. Nah, jadi teman-teman, di notes ini saya mempelajari bahwa jika PT Cakrawala membayar semua hutangnya mereka, dan hutang tersebut hutangnya PT Cakrawala ya, berarti piutangnya kita, piutangnya INKP. Jika piutangnya itu diterima langsung digunakan untuk bayar hutang, maka tahun depan mereka sudah dengan kinerja yang sama, misalnya asumsi dengan kinerja yang sama, maka kenaikan labanya itu bukan 3,8 triliun, teman-teman. Karena dari 16,6 triliun ini itu sudah sendiri memakan biaya 1,3 untuk bunganya saja. 1,3 triliun hanya untuk membayar bunganya. Tapi kalau itu bisa di net off kan semua, berarti kenaikan laba dari INKP bisa tambah 1,3 triliun, teman. Jadi labanya bisa bukan 9,7 tapi menjadi 11 triliun. Nah, jadi sebenarnya dari INKP ini sangat bagus dari segi kinerja, dari segi ininya. Cuman masalah ada di hutangnya sama masalah di piutangnya, teman-teman. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, dari produk atau jasa punya prospek gak? Menurut saya sangat punya prospek, apalagi mereka market leader di Asia. GCG-nya berpengalaman gak? Yes, pasti berpengalaman, teman-teman. Mereka memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun. Yang kedua, tidak memiliki kasus hukum, dan mereka juga tidak menambah ya secara kepemilikan gitu. Untuk revenue capai target, capai target mereka. Net profitnya Xiaomi, yes Xiaomi, teman-teman, karena di atas 50% malahan untuk dari net profitnya. Asetnya produktif, menurut saya setengah ya, teman-teman ya. Aset ini kan ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Jadi kalau secara asetnya teman-teman bisa melihat dari ROA-nya juga 9% lebih, itu juga cukup tinggi. Tetapi yang memang menjadi masalah adalah di piutangnya, teman-teman. Jadi aset lancarnya salah satunya adalah piutang, yang menurut saya kalau mereka bisa menyerap sebagian besar aja, misalnya 50%-nya aja, itu sudah mereka bisa saving cost sebesar
500 miliar teman. Jadi kalau mereka bisa menyerap itu, mereka sudah bisa saving cost 500 miliar. Nah, jadi menurut saya secara aset produktif mereka masih sebagian gitu dalam pengelolaannya. Terus hutang berbunga rendah, tidak ya teman-teman. Hutang berbunganya mayoritas teman-teman. Jadi semua hutangnya mayoritas berbunga. Dan itu yang menurut saya memberikan status no. Untuk ROE-nya di atas bunga deposito 7%, yes, di atas bunga deposito 7%. Margin of safety-nya positif, yes, positif. Dividennya lebih dari 7%, sebenarnya tidak ya teman-teman. Tetapi saya kasih yes adalah bahwa perusahaan ini membagikan dividen, walaupun cuma 50 perak teman-teman. Nah, dan kenapa saya kasih yes? Karena perusahaan ini bukan perusahaan dividen, bukan saya kategorikan sebagai dividen gitu. Nah, dengan dia membagi dividen aja, saya berikan status yes. Dan sebenarnya akan lebih bagus lagi jika perusahaan tidak membagikan dividen, teman-teman. Lebih baik dividen yang mau dibagikan kepada investor digunakan untuk membayar hutang berbunga, teman-teman. Sehingga tahun depan dia bisa mencetak laba yang lebih bagus. Terus yang terakhir adalah apakah sahamnya murah? Yes, sahamnya murah. Jadi kesimpulannya adalah 8,5 dibanding dengan 10, teman-teman. Dan saya memiliki saham INKP dan saya punya target harga ya, teman-teman. Jadi dari intrinsic value-nya di 12.000, mungkin target harga saya di 10.000. Tapi apakah saya langsung jual? Ya saya tunggu teman-teman. Berhubung ini sudah Januari, saya menunggu Q4-nya keluar teman-teman. Jadi saya pengen melihat kinerja dari INKP di Q4. Apakah bisa mencetak laba yang lebih bagus lagi. Dan dalam satu sisi teman-teman, kenaikan bunganya dengan kenaikan labanya itu secara persentase lebih bagus kenaikan labanya teman-teman. Jadi mereka berhutang itu masih, kalau saya kategorikan masih hutang yang cukup bagus. Kenapa? Karena mereka bunga yang dicas ke bank dan segala macam itu hanya 10-11%, tetapi kenaikan dari net profitnya mereka bisa di atas 50%. Jadi sebenarnya itu fine-fine aja gitu. Tapi alangkah lebih bagusnya, ini perusahaan juga menurut saya masih kurang ya. Kalau misalnya lebih bagus lagi adalah memang tidak ada hutang berbunga, ya kan? Tidak ada hutang berbunga. Hutang boleh ada, tapi tidak berbunga. Tapi labanya bisa mencetak di atas 50%. Nah itu ciamik banget lah untuk dari kinerja INKP. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jadi teman-teman, saya ingin melihat ya teman-teman respon terhadap video ini gimana. Jika teman-teman sangat suka dengan video bongkar emiten, teman-teman bisa like. Jadi saya akan bagikan lagi saham-saham berikutnya yang menurut saya potensial yang bisa teman-teman koleksi ya untuk di tahun 2023 ini. Jadi teman-teman support channel ini juga ya dengan like dan subscribe, dan teman-teman bisa bagikan ke teman-teman kalian ya yang menurut teman-teman bagus untuk video ini. Dan yang kedua, teman-teman bisa follow Instagram saya di royken13. Jadi teman-teman di situ saya update seputar saham sama mungkin private live-nya saya sedikit. Biasa saya lebih suka di Instagram saya gitu. Terus yang ketiga, saya ada grup value stock. Ya teman-teman bisa join. Untuk linknya saya taruh di deskripsi. Jadi teman-teman bisa join dan belajar juga dengan suhu-suhu yang di dalamnya. Terus yang terakhir, saya punya website teman-teman di valuestock.id. Jadi jika teman-teman mau belajar investasi saham lebih detail, ya teman-teman bisa kunjungi websitenya. Di situ saya ada bagikan video, ada ebook yang teman-teman bisa nikmatin ya. Di situ teman-teman belajar tentang value investing. Dan teman-teman juga bisa berikan komentar jika teman-teman merasa ada informasi yang sebenarnya teman-teman tahu lebih dalam dari INKP ini yang mungkin tidak saya jelaskan. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.